Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu di akhir pekan dalam minggu ini. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian 42 ayat 7-9. Saya memberi judul firman Tuhan pagi hari ini, Janji Allah. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 42 ayat 7-9. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenali mereka. Tetapi ia berlaku kepada mereka seolah-olah ia seorang asing. Ia berbicara ketus kepada mereka. Katanya, "Dari mana kalian?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Yusuf mengenali saudara-saudaranya itu, tetapi mereka tidak mengenali dia. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Ia berkata kepada mereka, "Kalian ini pengintai, kalian datang untuk melihat kelemahan negeri ini." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah cerita tentang bagaimana Yusuf setelah dia menjadi penguasa di tanah Mesir, dan setelah dia mengatur seluruh persediaan makanan di tanah Mesir, dan akhirnya negeri itu mulai masuk dalam masa kekeringan di wilayah itu. Dan orang-orang dari wilayah sekitar datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Nah, salah satunya adalah keluarganya, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Di situ dilihat bahwa di dalam ayat ke-6 sebelumnya, pembacaan sebelumnya, dilihat bahwa ketika mereka datang dan mereka bersujud sampai ke tanah ketika menghadap Yusuf. Nah, saudara, perlu kita ketahui bahwa mereka sudah berpisah kurang lebih hampir 22 tahun lamanya. Dan ketika mereka bertemu dengan Yusuf, mereka tidak lagi mengenali Yusuf. Mereka hanya melihat Yusuf sebagai seorang penguasa di tanah Mesir. Dan ketika mereka bertemu dengan Yusuf, mereka sujud kepada Yusuf. Nah, saudara, hal menarik dari kisah ini adalah ketika dia melihat saudara-saudaranya itu sujud, maka Yusuf teringat akan mimpinya. Dan Yusuf sadar bahwa mimpi itu adalah janji Tuhan kepada dia. Kita ingat bahwa Yusuf pernah bermimpi bahwa saudara-saudaranya itu akan menyembah dia. Dan pada saat dia melihat itu menjadi kenyataan, dia sadar bahwa janji Allah itu mulai digenapi dalam hidup dia. Dan sepertinya kesadaran inilah yang nanti kita lihat bagaimana dia mampu untuk mengampuni saudara-saudaranya. Masa-masa pahit yang mungkin dialami, dia maknai dengan baik karena dia melihat bagaimana saudara-saudara Yusuf di situ, ya, mereka bekerja, mungkin mereka melakukan sesuatu yang jahat kepada dia, tapi Yusuf melihatnya sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Nah, saudara, dari kisah ini kita lihat bahwa Allah selalu menunjukkan kesetiaannya terhadap janjinya. Ketika ia berjanji, maka ia akan menggenapi seluruh janjinya. Nah, kadang kita tidak bisa mengerti rencana Allah dan kita tidak bisa membaca rencana Allah. Tapi kisah ini mengajarkan bahwa Allah selalu menggenapi janjinya atas kita. Saudara, dari kisah ini kita belajar untuk percaya kepada rencana Allah. Caranya mungkin kita tidak paham, tapi kita harus percaya bahwa Allah bekerja dengan cara yang kreatif, yang mungkin tidak bisa diselami oleh pikiran kita. Tapi kita harus percaya bahwa seluruh cara yang Allah gunakan, dia tidak pernah berniat untuk menyakiti kita, dia tidak pernah berniat untuk mencurangi kita. Tapi dia bekerja di dalam seluruhnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan bukan hanya bagi kita, bagi orang-orang sekitar kita. Kita melihat bagaimana Yusuf bekerja, ketika dia mendapat kesempatan untuk bekerja, dia bekerja dengan baik di rumah Potifar. Pada saat dia menjadi tahanan juga, dan pada saat dia menjadi seorang penguasa di Mesir, dia bekerja dengan baik. Dan saya kira itu harusnya menjadi patokan bagi kita orang percaya. Apapun situasi yang kita alami, kita kerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Di masa-masa sulit kita harus mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik. Kita lihat bagaimana Tuhan juga mengerjakan bagiannya, yaitu menggenapi rencananya atas hidup kita. Karena itu saudara, mari kita selalu percaya kepada Tuhan, kita selalu berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita alami, selalu memiliki iman bahwa Allah akan selalu menggenapi janjinya untuk hidup kita. Amin. Saudara, mari kita ambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara,
Apakah saat ini saudara sedang masuk ke dalam masa-masa kelam dalam hidup saudara? Mari kita mengambil waktu untuk berdoa meminta Roh Kudus memberikan kepada saudara kemampuan untuk selalu dapat percaya akan janji dan penyertaan Tuhan serta pemeliharaan Allah atas hidup saudara. Saudara, marilah kita selalu percaya kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur buat kasih setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami waktu untuk kembali kami hidupi hari ini Tuhan. Dan terima kasih juga untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini yang boleh kami lewati sampai hari ini. Kami percaya semua yang boleh kami lewati itu hanya karena anugerah-Mu saja dan karena perkenan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang hari ini mengajarkan kami untuk melihat bagaimana Engkau menggenapi janji-Mu ketika Engkau berjanji kepada Yusuf di dalam mimpi-mimpinya. Dan kami percaya masa-masa kelam yang kami alami tidak boleh mengaburkan iman kami kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang akan memelihara kami, Engkau Allah yang akan menjagai kami di dalam seluruhnya, sehingga apa yang Kau rencanakan kepada kami, janji-janji-Mu itu akan menjadi kenyataan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberikan kepada kami kemampuan, kekuatan untuk mengerjakan tanggung jawab kami dengan baik sesuai dengan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Dan juga Tuhan, biar semua yang kami kerjakan itu hanya mendatangkan kemuliaan bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.